Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang di dunia baru kalian, yakni SMK. Sekolah yang akan mengajarkan kalian bagaimana menjadi seorang wirausaha. Maka sesuai dengan tema kali ini adalah How to be a success entrepreneur. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah bagaimana menjadi wirausaha sukses. Jadi di SMK, kalian tidak hanya akan belajar bagaimana menjadi wirausaha, tetapi sekaligus akan mempelajari ilmu tentang bagaimana meraih kesuksesan di dunia usaha atau bisnis. Maka hari ini saya tidak salah menyebut jika kalian semua di sini saya anggap sebagai calon wirausaha sukses. Amin. Untuk memotivasi kalian, berikut ini akan saya jelaskan seberapa pentingnya memiliki jiwa wirausaha bagi generasi muda, khususnya siswa SMK. Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat saat ini, menuntut kita pandai dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jika tidak ingin terlindas oleh zaman, kita harus bisa menjadi seseorang yang fleksibel dan serba bisa dalam segala hal. Tidak ada salahnya untuk menggali potensi diri yang kita miliki sedini mungkin. Begitu banyak manfaat positif yang akan diperoleh dengan berwirausaha. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, sehingga fokusnya terletak pada industri kreatif. Menggali potensi yang kita miliki dapat menciptakan lapangan pekerjaan setidaknya bagi diri kita sendiri. Kesempatan pun sangat terbuka lebar bagi siapa saja yang mampu menciptakan inovasi dan terobosan yang dapat menghasilkan keuntungan dalam bidang apapun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik menjadi 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 2020, sebanyak 131,03 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 6,88 juta orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 1,67 juta orang dan pengangguran bertambah 20.000 orang. Jadi bagi kalian kaum pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, harus mampu menjadi seseorang yang berguna bagi diri sendiri, orang lain, dan juga negara. Belajar mengenali potensi diri merupakan bentuk antisipasi sedini mungkin dalam meminimalisir tingkat pengangguran di masa depan. Jangan terpaku pada lapangan pekerjaan yang sudah ada, karena semakin lama, tingkat lapangan pekerjaan akan berbanding terbalik dengan jumlah angkatan kerja akibat dari terjadinya disruptif teknologi. Wirausaha dapat menjadi alternatif sekaligus solusi untuk menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Karena pengangguran pada usia produktif saat ini begitu banyak, kemungkinan besar hal ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tersedia semakin sedikit. Nah, beberapa ini keuntungan yang akan diperoleh dengan menjadi seorang wirausahawan. Di antaranya yaitu akan mendapat keuntungan dari pekerjaannya, semakin mengasah soft skill yang dimiliki, banyak pengalaman yang akan didapatkan dalam bekerja, kita juga sekaligus dapat belajar untuk mengenali passion atau keinginan diri. Berikut ini ada 5 cara menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan generasi muda. Yang pertama, kuatkan tekad dan niat. Jangan hanya keinginan untuk menjadi wirausaha hanya karena ikut-ikutan tren atau keinginan sementara saja. Jika menguatkan niat dan tekad, nantinya
kamu akan siap menghadapi segala rintangan dan cobaan yang pasti akan kamu alami selama merintis usaha. Tips yang kedua, buat target dan rencana masa depan. Target dan rencana akan membuatmu lebih siap membangun usaha. Target dan rencana ini juga akan membuatmu lebih termotivasi mendirikan bisnis yang semakin maju dari waktu ke waktu. Yang ketiga, miliki ide bisnis. Asah terus idemu untuk mendirikan bisnis. Kamu tidak mungkin bisa menjadi wirausahawan jika tidak memiliki ide bisnis. Tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk mendirikan bisnis. Dan tips yang keempat, pelajari kisah sukses orang lain. Lihatlah sekitar kalian. Jika kalian menjumpai orang yang sukses dengan usaha atau bisnisnya, maka kalian bisa belajar dan mencari tahu bagaimana dia bisa sukses. Kalian dapat mencontoh hal-hal yang positif pada diri orang tersebut. Nah, itu tadi adalah 4 cara untuk menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan generasi muda. Sekarang kita sampai pada karakter entrepreneur sukses yang patut dicontoh. Siapa yang tidak tergiur dengan kesuksesan finansial yang berasal dari membangun bisnis sendiri? Bukan hanya finansial yang oke, berwirausaha juga memberikan fleksibilitas jam kerja. Meski begitu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Merintis bisnis sendiri dari nol jelas membutuhkan banyak faktor pendukung. Jika hanya modal besar dan strategi jitu, mungkin semua pengusaha bisa sukses dalam waktu singkat. Kesuksesan ini juga ditentukan dengan kepribadian dan perilaku pelaku bisnis. Apa saja kepribadian dan perilaku tersebut? Yang pertama, percaya diri. Rasa percaya diri membuat seorang pengusaha mudah dalam merancang visi, misi, serta strategi berbisnis. Percaya diri sendiri juga bisa membawa kamu luas dalam membangun jaringan dengan lingkungan sekitar yang berpotensi mengembangkan skala bisnis. Tanpa disadari, rasa percaya diri juga mampu menumbuhkan rasa pantang menyerah dalam membangun bisnis. Dengan demikian, kamu tidak mudah goyah ketika berada di titik rendah. Karakter yang kedua, disiplin yang kuat dan mandiri. Kedua karakter ini menjadi kunci wajib dalam meraih kesuksesan berbisnis. Mulailah berdisiplin dari diri sendiri. Dengan demikian, bisnis kamu bisa jalan sesuai strategi dan target yang telah dirancang. Selaku pemilik, kamu bertanggung jawab penuh atas bisnis yang dijalankan. Tanpa karakter mandiri, bisnis kamu bisa berjalan tanpa arah yang jelas. Pasalnya, karakter mandiri dibutuhkan dalam momen penting seperti mengambil keputusan. Mandiri dalam berbisnis artinya kamu dapat menyelesaikan berbagai permasalahan bisnis yang muncul tanpa harus menunggu bantuan dari pihak lain. Karakter yang ketiga yang harus kalian miliki supaya sukses menjadi pengusaha, yakni berani mengambil risiko. Alih-alih menghindari risiko, para pengusaha sukses kerap menganggap risiko sebagai peluang. Tidak ada salahnya kamu mulai membiasakan diri dengan berani mengambil risiko saat mulai berbisnis. Mulai dari risiko finansial, dari modal, risiko lelah karena menguras tenaga, risiko waktu yang tercurah sepenuhnya ke bisnis, hingga risiko terhadap kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Namun, pastikan juga kamu telah menghitung berbagai potensi kerugian dalam mengambil sebuah risiko. Mengetahui untung rugi sebuah risiko bisa menjaga bisnis kamu dari keterpurukan besar. Karakter berikutnya yang harus kalian miliki
adalah ulet dalam berpikir dan bekerja. Keuletan menjadi harga mati dalam menjalankan bisnis karena karakter ini menjaga semangat kamu untuk terus maju dan maju. Sehingga kamu akan mampu bangkit dan bangkit lagi ketika mengalami kegagalan. Bukan hanya ulet memasarkan bisnis, sepatutnya kamu pun ulet dalam mencari solusi atas kekurangan kamu dibandingkan kompetitor atau pesaing lainnya. Terapkan juga karakter ulet dalam menambah pengetahuan yang bisa mengembangkan bisnis kamu. Peroleh wawasan tersebut dari survei para kompetitor, workshop, hingga dari pengalaman pengusaha lainnya. Karakter yang kelima, kreatif dan inovatif. Siapa bilang tidak ada unsur seni dalam berbisnis? Belajarlah untuk think outside the box, untuk menciptakan ide-ide brilian yang bisa memenuhi kebutuhan pasar, seperti yang dilakukan oleh Lofty Rainidi Kusnadi yang berhasil menangkap peluang melalui seblak atau jajanan khas Bandung. Lofty melihat tingginya ketertarikan pasar akan seblak. Ia pun menghadirkan seblak instan dalam kemasan yang diberi label Momindo di tahun 2012. Lofty menawarkan kepraktisan dan kemudahan dalam memasak seblak basah hanya dalam waktu 5 menit. Bermodal awal 3 juta rupiah, berkat kreativitas dan inovasinya, kini Lofty berhasil mencapai omset hingga 6 miliar rupiah per tahun. Seblak instannya pun telah melanglang buana hingga ke Malaysia, Jepang, Qatar, Australia, dan Amerika Serikat. Karakter berikutnya, milikilah rasa penasaran yang besar. Sebagian besar bisnis dibangun berdasarkan pengalaman pribadi pengusaha. Rasa penasaran yang besar membawa kamu menciptakan produk atau jasa sebagai solusinya. Pastinya sebagai pengusaha, rasa penasaran juga muncul untuk mengetahui seberapa besar bisnis kamu mampu meringankan beban masyarakat. Tanpa disadari, rasa penasaran yang besar pun mampu menjaga kegigihan kamu dalam berinovasi, membuat strategi baru, hingga menciptakan berbagai gagasan unik. Kamu bisa lihat cara Nadiem Makarim, pengusaha Gojek yang terus berusaha memberikan solusi kebutuhan pasar melalui fitur-fitur di aplikasi Gojek Indonesia. Layanan Gojek bukan hanya sebagai transportasi penumpang, melainkan juga menghadirkan layanan salon dan spa ke rumah pelanggan. Karakter yang ketujuh, berani bersaing sehat dan sportif. Bagaimana mau maju kalau takut bersaing? Alih-alih sukses membangun usaha, bisnis kamu malah tenggelam dan gulung tikar. Tanamkan dalam pikiran bahwa persaingan sehat dan sportif mampu membawa bisnis kamu maju. Pasalnya, melalui persaingan kamu bisa mengetahui titik kelemahan bisnis kamu. Layaknya sebuah pertandingan, tentu kamu ingin membenahi diri agar menjadi pemenang. Begitu pula dengan berbisnis. Kamu tentunya ingin menjadi yang terbaik di antara pesaing lainnya. Terbaik dalam kualitas maupun servis, hingga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Karakter berikutnya, terus belajar. Jangan pernah merasa cepat puas dalam menjalankan bisnis. Kamu harus tetap belajar sebagai pengusaha. Mulai dari belajar pemasaran bisnis, mengenal karakter karyawan dan pelanggan, hingga belajar memprediksi pasar dan ekonomi negara. Tidak ada yang bisa menjamin stabilitas perekonomian negara yang bisa mempengaruhi bisnis kamu. Oleh karenanya,
Kamu harus memiliki 1000 cara untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi perekonomian. Karakter yang ke-9, bisa menikmati proses. Membangun bisnis dari nol bukan hanya mendirikan bangunan atau sarana prasarananya. Bisnis juga mencakup proses merencanakan, mengorganisasi, mengeksekusi sebuah strategi dan mengevaluasi. Dibutuhkan tanggung jawab dan tenaga yang besar untuk mengelolanya. Bahkan, kamu tetap harus turun tangan meski bisnis telah dipercayakan ke tim manajemen. Nikmati semua proses ini untuk meminimalisir kadar stres yang bisa muncul kapan saja. Menikmati setiap proses juga mengajarkan kamu untuk menghargai sekecil apapun keberhasilan yang diraih. Salah satu cara menikmatinya adalah dengan membuat growth chart yang berisikan tanda-tanda kemajuan bisnis kamu. Sambil menikmati, kamu pun bisa memantau perkembangan bisnis. Perkembangan yang memuaskan pastinya menjadi hal yang membanggakan kamu, bukan? Nah, apakah 9 sifat tadi ada di diri kamu? Jika iya, sudah saatnya kamu berhenti meragukan kemampuan diri sendiri.